Kemerdekaan Indonesia yang telah kita nikmati tidak jatuh dari langit. Kemerdekaan yang kita perjuangkan merupakan kristalisasi keringat, suatu perjuangan yang meminta banyak korban, tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tewas mempertahankan setapak demi setapak bumi pertiwi melawan tentara Belanda dan sekutu, kaum penjajah yang ingin menjajah kembali Nusantara tercinta. Tidak terkecuali 3 pemuda, Pala Bangun, Pusuh Malam Ginting, dan Abdul Muluk Lubis di Tanah Karo. Sebelum menarik nafas terakhir setelah dibedil Belanda, mereka berkata hanya satu, merdeka! Mereka gugur sebagai pahlawan. Peristiwa itu berlangsung 7 Mei 1949 di Bukit Bertah, Tanah Karo. Niscaya 3 pahlawan bangsa ini telah menunaikan tugas sejarahnya secara paripurna. Pengabdiannya kepada nusa dan bangsa telah menjadi pilihan hidupnya. Simak saja sikap Pala Bangun. Ia ke medan juang sehari setelah pertunangannya dengan seorang gadis bermarga Tarigan. Fragmen ini layak kita nukil. Semilir angin Tanah Karo mengiringi langkah Slamet Ginting, komandan sektor 3 yang dikenal gagah dan lantang. Karismanya melingkupi Meliu seantero Tanah Karo. Kali ini sedang memerintahkan tugas pada Kapten Pala Bangun, komandan Batalion 1. Perintahnya singkat. Kapten Pala Bangun diminta memimpin pasukan untuk menghadang iring-iringan tentara Belanda yang hendak masuk ke Aceh melalui Tanah Karo. Dengan sigap dan cekatan, pasukan penghadangan yang dipimpin Kapten Pala Bangun menunaikan tugasnya. Iring-iringan tentara Belanda dihadang dengan cara memotong perjalanan mereka di Bukit Bertah. Dengan gagah, Kapten Pala Bangun bersama pasukannya melibas iring-iringan tentara Belanda. Kontak senjata berjalan seru dan heroik. Pasukan Belanda panik sebelum bantuan tambahan datang. Tidak dinyana ketika dengan gagahnya Kapten Pala Bangun memberondong pasukan Belanda dari ujung bukit. Penembak jitu dari pasukan Belanda yang berhasil memancing Kapten Pala Bangun terus menyerang dengan berdiri, berhasil menghadangnya. Kapten Pala Bangun gugur, menyusul Pusuh Malam Ginting dan Abdul Muluk Lubis. Demikianlah perlawanan sektor 3 menghadang tentara Belanda di Bukit Bertah yang hendak masuk ke Aceh. Dibuat kocar-kacir, walau 3 taruna sektor 3 gugur sebagai pahlawan. Peristiwa ini layak dijadikan epos Tanah Karo tatkala mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Selayaknya denyut nafas 3 pahlawan Tanah Karo tersebut kita hirup dalam-dalam bersama nafas para pahlawan lainnya. Masukkan ke dalam rongga dada kita dan katakan hembusan nafas pahlawan, kibarkan sang dewi warna membahana di bumi Nusantara sepanjang masa. Inilah secukil hikmah
dari moral perjuangan Tanah Karo. Terbagi sora bulung, bulung redeso Ibabo makam pahlawan, pahlawan sirino Ku bagi sora serkona. Berikut cerita singkat bumi hangus di Tanah Karo. Tanah Karo Lautan Api. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertama. Kerjasama antara Laskar Napindo Halilintar dengan pemerintah daerah Tanah Karo berjalan dengan baik. Ini terlihat dari rapat yang dibuat pemerintah daerah melibatkan Laskar Napindo Halilintar dalam menggelorakan semangat juang rakyat, dan ini terlihat dari semangat rakyat yang rela berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Kabanjahe sebagai pusat pemerintahan Tanah Karo terus diancam dengan tembakan pesawat militer Belanda. Para pemimpin pasukan Napindo Halilintar berkumpul di rumah Koran Karo-Karo. Mereka yang berkumpul antara lain, Selamat Ginting, Tampe Malam Sinulingga, Koran Karo-Karo, Nganah Tarigan, Melungi Sitepu, Turah Perangin Angin, dan Kumu Karo-Karo. Dan sudah terkumpul 60 botol minyak lampu. Atas perintah Selamat Ginting, yang disetujui oleh semua yang hadir, maka dilakukan taktik bumi hangus di Kabanjahe dan Brastagi. Maka pertama kali Koran Karo-Karo mengambil botol yang berisi minyak tanah, menyuluhnya dan membakar rumah pribadinya. Maka pasukan penghancur yang dipimpin oleh Turah Perangin Angin diperintahkan untuk memulai membakar Kabanjahe. Jumlah pengungsi semakin banyak setelah terjadinya bumi hangus di Kabanjahe Brastagi. Warga Kabanjahe Brastagi diungsikan ke 3 Binangan. Lalu Kapten Bangsit Sembiring kembali ke Kabanjahe untuk melihat situasi sejauh mana perkembangan musuh. Saat hendak kembali ke 3 Binanga, Kapten Bangsit Sembiring gugur di daerah Kandibata. Mengenai pelaksanaan bumi hangus di Tanah Karo, di mana tempat-tempat yang diperkirakan dapat dipergunakan musuh semua dibakar. Ini membuktikan kesetiaan rakyat dan Laskar Rakyat mematuhi seruan pemerintah. Sehari sebelum tentara Belanda menduduki Kabanjahe dan Brastagi, pasukan kita bersama-sama dengan rakyat telah melaksanakan taktik bumi hangus. Sehingga Kabanjahe dan Brastagi beserta 51 desa di Tanah Karo menjadi lautan api. Untuk melancarkan roda perekonomian di daerah yang belum diduduki Belanda, Rakuta Sembiring Brahmana mengeluarkan uang pemerintahan Kabupaten Karo. Uang tersebut dicetak secara sederhana dan digunakan sebagai pembayaran yang sah di daerah Kabupaten Karo. Akibat serangan pasukan Belanda yang semakin gencar, akhirnya pada tanggal 25 November 1947, 3 Binanga jatuh ke tangan Belanda. Lalu Rakuta Sembiring Brahmana memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Karo ke Laubane. Di Laubane,
Kesibukan utama yang dihadapi pemerintah Karo beserta perangkatnya adalah menangani pengungsi yang berdatangan dari segala pelosok desa dengan mengadakan dapur umum dan pelayanan kesehatan, juga pencetakan uang pemerintahan Kabupaten Karo untuk membiayai perjuangan. Setelah perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, pemerintah Indonesia memerintahkan seluruh angkatan bersenjata harus hijrah ke seberang dari garis Van Gogh, yaitu daerah yang dikuasai secara de jure oleh Republik. Demikian pula pasukan yang berada di Tanah Karo harus hijrah ke Aceh Tenggara, Dairi dan Sipirok Tapanuli Selatan. Pasukan Resimen 1 pimpinan Letkol Jaming Ginting hijrah ke Lembah Alas, Aceh Tenggara. Pasukan Napindo Halilintar pimpinan Mayor Slamet Ginting hijrah ke Dairi. Dan pasukan Barisan Harimau Liar pimpinan Mayor Payung Bangun hijrah ke Sipirok Tapanuli Selatan. Tapi bumi hangus ini merupakan pengorbanan yang sangat luar biasa dari rakyat Karo demi mempertahankan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia. Rakyat Karo dengan sukarela membakar apa saja yang dimiliki termasuk desa dengan segala isinya. Melihat begitu besarnya pengorbanan rakyat Karo ini, Wakil Presiden Muhammad Hatta menulis surat pujian kepada rakyat Karo dari Bukit Tinggi pada tanggal 1 Januari 1948. Gerakan Bumi Hangus di Tanah Karo bisa dikatakan berhasil mencapai tujuan. Meskipun korbannya besar sekali dengan hilangnya ratusan rumah adat Karo. Berikut adalah daftar desa yang dibumi hanguskan, yang dikutip dari buku Jamin Ginting, yang berjudul Titip Bambu. Sekian cerita singkat Bumi Hangus di Tanah Karo. Tanah Karo Lautan Api. Apabila ada yang ingin ditambahkan, tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Mejua Jua.